Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau nyelami satu prinsip nih, Prinsip apa tuh? yang kayaknya agak melawan arus ya di dunia bisnis yang serba cepat ini. Pentingnya nganalisis masalah dulu, benar-benar tuntas, sebelum buru-buru cari solusi. Iya ya. Klasik itu. Kita gali ini dari bab 9 buku Frank Slootman, Amp It Up. Oke, Slootman. Yang bawa snowflake gitu kan? Betul. Sumber kita kutipan spesifik dari bab itu, di mana Slootman cerita pengalamannya mimpin transformasi di, yaitu tadi, data domain, ServiceNow, sama Snowflake. Hypergrowth semua. Fokus kita di pesan kuncinya bab 9 ini. Dahulukan analisis sebelum solusi. Gitu intinya. Oke. Siap. Anda mungkin sering ngerasain ini kan, lagi rapat atau diskusi bisnis, rasanya ada dorongan kuat banget buat cepet-cepet nemu jawaban atau tindakan perbaikan. Pokoknya selesaikan aja gitu ya masalahnya, cepet. Nah, rasanya kayak gitu yang diharapkan kan? Tapi Slootman ini berargumen, dan ini yang mau kita telusuri, kenapa kecenderungan reaktif ini malah bisa bahaya loh? Menarik. Jadi nggak selalu bagus ya gerak cepat itu? Justru itu, mari kita bongkar bareng-bareng deh. Kenapa sih ngertiin jebakan solusi sentris ini penting buat Anda? Ya pasti penting lah. Karena ini soal bikin keputusan yang lebih cerdas, ya kan? Biar nggak buang-buang sumber daya dan ujung-ujungnya bisa mimpin tim atau organisasi lebih efektif. Ini bukan teori doang. Praktek lapangan ini mah. Kita mulai dari kontras yang tajam banget yang digambarin Slootman. Coba bayangin dunia medis deh. Oke, dokter gitu ya. Iya, mereka kan sangat diagnosis sentris. Dokter tuh nggak bakal kasih resep obat atau ngelakuin operasi sebelum yakin betul apa penyakitnya. Ada pemeriksaan, tes, analisis mendalam. Iya. Prosedurnya jelas. Tapi di bisnis, Slootman ngamatin, kita cenderung kebalikannya. Solusi sentris. Kita lebih sering, lebih semangat ngomongin solusi daripada benar-benar ngebedah masalahnya. Jadi kayak bisnis itu sering sibuk ngobatin gejala gitu ya, bukan nyembuhin penyakitnya. Persis. Dan Slootman pengen kita tuh jadi dokter buat organisasi kita, menganalisis dulu. Masuk akal. Dan kecenderungan solusi sentris itu akarnya banyak juga sih. Kadang kita pede banget sama penilaian awal kita, ngerasa udah tahu aja gitu masalahnya. Terlalu pede ya. Bisa jadi, atau ada tekanan dari luar atau dalam buat kelihatan cepat, tegas, jadi ya langsung aja ambil tindakan. Biar kelihatan kerja gitu ya. Mungkin. Terus kita juga sering otomatis niru pola solusi dari pengalaman lama, padahal konteks masalah sekarang bisa jadi beda banget. Oh ya, nggak selalu sama ya kasusnya. Belum lagi tekanan kelompok, groupthink. Tahu kan, situasi di mana semua kayaknya setuju aja biar harmonis, padahal mungkin ada yang ragu. Itu bisa bikin kita nggak kritis nanya asumsi awal. Bahaya itu groupthink. Slootman kasih contoh klasik nih, dari awal karirnya di Burroughs Corporation. Burroughs, oke. Mereka hadapin persaingan ketat dari IBM. Diagnosis cepatnya, Burroughs kurang skala. Gitu aja. Simplistik ya kedengarannya. Solusi yang kelihatan logis waktu itu, ya udah, merger aja gede-gedean sama Sperry Univac. Bikin raksasa baru namanya Unisys. Harapannya, skala lebih gede bakal selesain masalah kompetitif. Oke, merger besar. Terus gimana hasilnya? Nah itu dia. Entitas baru hasil merger, Unisys ini, ternyata masih ngadepin tantangan kompetitif yang persis sama dari IBM. Loh, jadi nggak ngaruh dong? Masalahnya nggak hilang, cuma skalanya jadi lebih gede aja. Ini contoh bagus gimana diagnosis yang kurang dalam bahwa masalahnya cuma soal skala. Malah ngarah ke solusi gede-gedean yang nggak nyentuh akar masalah sebenarnya. Mungkin ada isu lain soal produksinya, strategi pasarnya, atau budayanya mungkin ya, yang kelewat gara-gara fokusnya ke solusi skala doang. Benar banget. Ada lagi contoh lebih baru pas dia di Snowflake. Nah, ini yang lebih relevan mungkin ya. Iya, lagi rapat ngebahas adopsi platform data cloud mereka yang kok kayaknya agak lambat gitu ya. Timnya langsung semangat banget usulin macam-macam inisiatif. Program baru, fitur tambahan, kemitraan baru. Semua ini solusi. Langsung solusi lagi ya? Langsung solusi. Asumsi dasarnya, ya pasti masalahnya karena kurang sumber data aja di platform. Asumsi lagi. Terus Loudman gimana? Gitu. Nah, itu dia pertanyaannya. Nggak ada yang bisa nyajin analisis mendalam soal akar penyebabnya. Bisa jadi kan masalahnya bukan kurang sumber data. Bisa jadi soal gampang pakainya, atau harganya, atau dukungan pelanggannya, atau persepsi pasar mungkin. Banyak kemungkinannya. Tepat. Dengan maksa balik ke analisis, Slootman mastiin mereka nggak buang energi buat solusi yang salah sasaran.
Pendekatannya bukan tembak sana-sini, tapi bidik yang pas setelah diagnosisnya jelas. Dan ini benar-benar inti dari argumen Slutman di bab ini kan ya? Jangan buru-buru. Iya, ini inti banget. Ini jadi bikin kita mikir nih. Coba Anda ingat-ingat sebentar deh. Kapan terakhir kali Anda atau tim Anda langsung aja gitu nyepakatin sebuah solusi? Mungkin karena dikejar waktu atau ngerasa udah paling ngerti. Sering kayaknya ya. Gimana hasilnya waktu itu? Solusinya beneran beresin masalah inti atau cuma perbaikan sementara? Atau malah, buang-buang waktu? Jelek banget pertanyaannya. Kita semua pernah kan di rapat, rasanya gatel pengen langsung bilang, ayo coba cara X. Padahal masalahnya aja belum kita paham betul. Pasti pernah lah. Jadi, kalau kita setuju nih, analisis dulu itu penting, gimana caranya numbuhin disiplin ini? Gimana caranya ngelawan godaan buat langsung ke solusi kayak yang ditekankan di bab 9 ini? Nah, itu tantangannya. Slotman saranin kita adopsi mentalitas dokter tadi. Pelan-pelan, investigatif, kritis sebelum diagnosis, apalagi ngasih resep. Salah satu alat berpikir yang dia rekomendasiin itu first principles thinking. Berpikir dari prinsip pertama. Oke, first principles, gimana tuh maksudnya? Bisa dibilang gitu. Ini nantang kita buat sementara nyimpen dulu asumsi, analogi dari situasi lain, atau cara lama yang biasa kita pakai. Coba bayangin Anda lihat masalah ini pakai kacamata baru, seolah baru pertama kali. Wah, susah itu kalau udah pengalaman. Justru itu. Ironisnya, makin pengalaman kita, makin susah ngelakuin ini, karena udah banyak pola di kepala kita. Tapi disitulah kekuatannya. Maksa kita keluar dari kebiasaan mikir dan lihat kemungkinan baru. Slotman cerita gimana di rapat dia sering nolak mentah-mentah presentasi yang 90% isinya soal rencana solusi tapi cuma 10% bahas masalahnya. Wow, tegas juga ya. Dia bakal minta timnya balik lagi, tolong jelasin dulu masalahnya secara mendalam. Apa aja kemungkinan penyebabnya? Datanya mana yang dukung? Pasti bikin frustrasi itu timnya. Bisa jadi, timnya mungkin ngerasa dikejar target, pengen cepet kerja, mikirnya analisis mulu kapan kerjanya nih. Tapi ya itu, frustrasi jangka pendek itu, kata Slutman, jauh lebih baik daripada risiko kesalahan fatal gara-gara diagnosis keliru. Bener juga, Say. Ngeluangin waktu di awal buat bener-bener paham apa dan kenapanya sebuah masalah, itu seringkali secara fundamental ngubah cara kita lihat masalah itu sendiri loh. Oh iya, bisa gitu ya? Iya, dan pas pemahaman kita berubah, jenis solusi yang muncul pun bisa jadi beda banget. Lebih mendasar, lebih efektif. Ini bukan soal ngelambatin semua, tapi soal mastiin kecepatan kita itu ke arah yang benar. Ini nuntut apa yang Slutman sebut kejujuran intelektual? Apa tuh maksudnya? Kejujuran intelektual itu kapasitas kita buat tetap mikir rasional dan objektif. Bahkan pas kita ngadepin data atau argumen yang nggak sesuai sama keyakinan kita, atau preferensi, atau pengalaman kita sebelumnya. Wah, berat juga ya. Iya, artinya aktif ngelawan bias pribadi. Misalnya, confirmation bias. Bias konfirmasi. Betul. Kecenderungan alami kita buat nyari, nafsirin, dan nginget informasi yang dukung apa yang udah kita yakini aja, sambil ngabaikan bukti sebaliknya. Kejujuran intelektual maksa kita buat nimbang semua kemungkinan secara terbuka, ngakuin apa yang nggak kita tahu, dan mau ubah pikiran kalau ada bukti baru. Oke. Terus gimana kalau setelah analisis mendalam, kita baru sadar nih, arah atau diagnosis awal kita ternyata salah. Apa itu artinya kita gagal? Nah, justru di sini prinsip lain yang dikutip Slutman jadi penting. Fail fast, gagal dengan cepat. Gagal cepat, maksudnya gimana? Kutipan ini sering dihubungin sama Scott McNealy dari Sun Microsystems. Maknanya, kalau analisis lebih lanjut atau data baru nunjukin Anda di jalur yang salah, jangan ragu atau malu buat segera putar balik. Cepat. Oh, jadi bukan gagal terus nyerah gitu ya? Bukan, tapi cepat sadar salah dan cepat koreksi. Ngakuin kesalahan analisis atau strategi dan ngoreksinya dengan cepat itu jauh lebih berharga daripada keras kepala mertahani narasi yang salah cuma demi gengsi. Masuk akal. Ngebangun reputasi sebagai pemimpin atau tim yang adaptif dan cepat belajar dari kesalahan itu krusial. Jauh lebih baik ngakuin, oke, analisis kita kemarin kurang pas nih, sekarang kita lihat masalahnya gini, daripada terus buang sumber daya buat solusi yang dibangun di atas pondasi rapuh. Benar banget. Ini pertanyaan reflektif lagi nih buat Anda. Gimana Anda bisa mulai nerapin pemikiran prinsip pertama atau analisis yang lebih jujur dan mendalam ini ke tantangan spesifik yang lagi Anda hadapi sekarang? Nggak perlu langsung revolusi besar-besaran mungkin ya.
Mungkin nggak, langkah kecil apa yang bisa Anda coba minggu ini buat sengaja ngasih jeda gitu di proses pengambilan keputusan, biar ada ruang buat analisis yang lebih baik. Dipikirin tuh. Sekarang kita fokus ke satu area di mana Slutman nekenin banget kalau pendekatan analisis dulu, solusi kemudian ini jadi sangat kritis. Area apa tuh? Keputusan terkait orang. Maksudnya, ya hal-hal kayak rekrutmen, promosi, evaluasi kinerja. Kenapa ini dapat penekanan khusus ya? Karena keputusan soal manusia itu secara inheren paling rentan sama bias subjektif. Itu dia masalahnya. Oh iya ya, ngukur orang kan susah. Susah banget. Kualitas kayak potensi, cocok sama budaya kerja, kemampuan adaptasi, atau bahkan nebak kinerja masa depan, itu susah banget diukur objektif. Kita cenderung ngandelin kesan, chemistry, atau rekam jejak masa lalu yang belum tentu relevan di konteks baru. Iya juga ya. Disinilah bias kayak halo effect, terpesona sama satu kualitas positif, terus ngabain yang lain, atau similarity bias, lebih suka orang yang mirip sama kita, sering banget main. Tanpa analisis yang disiplin, keputusan soal orang bisa jadi sangat emosional dan irasional. Slotman bahkan ngaku terang-terangan pernah salah rekrut loh. Dia rekrut eksekutif yang CV-nya keren banget, populer, pengalaman di perusahaan top. Terus? Ternyata gagal total pas jalanin peran barunya di perusahaan dia. Ini bisa nimpa siapa aja, sepengalaman apapun pemimpinnya. Betul. Dan poin penting yang ditekankan Slutman bukan jangan pernah salah rekrut, karena itu mungkin mustahil ya. Tapi jangan nolak buat nyakuin dan bertindak cepat pas kesalahan rekrutmen terjadi. Jadi kuncinya di reaksinya ya. Iya, biaya mempertahankan orang yang salah di posisi penting itu mahal banget loh. Bukan cuma soal duit, kayak gaji, bonus, atau biaya rekrut lagi. Tapi juga Soal waktu manajemen yang kesita, dampak negatif ke moral dan produktivitas tim, peluang yang hilang, sampai ngerusak reputasi. Analisis jujur dan tindakan korektif cepat di area ini vital banget. lantas gimana kita bisa ngelakuin analisis yang lebih baik dan objektif dalam keputusan terkait orang ini? Biar ya minimal ngurangin kesalahan atau cepat ngenalinya gitu. Salah satu mekanisme analisis yang Slutman nerapin dan bahas di bab 6, terus disinggung lagi di bab 9, itu sesi kalibrasi talenta. Kalibrasi talenta. Apaan tuh? Ini kayak forum terstruktur gitu. Para pemimpin, misalnya kepala departemen atau manajer senior, ngumpul rutin. Setiap pemimpin presentasiin evaluasi kinerja dan potensi anggota tim langsung, mereka ke rekan-rekan sejawatnya. Oh, jadi bukan cuman evaluasi atasan bawahan aja ya, tapi di depan pemimpin lain. Tepat. Tujuannya buat dapat reality check kolektif dari perspektif yang beda-beda. Rekan sejawatnya kan mungkin interaksi sama orang yang sama, tapi konteksnya beda. Misal di proyek bareng, Bisa ngasih masukan ya jadinya. bisa ngasih masukan, atau bahkan nantang penilaian awal dari atasan langsungnya. Kalau ada perbedaan persepsi yang signifikan, satu manajer nilai A, tapi yang lain punya pengalaman beda. Diskusi ini bakal ngebuka itu. Kedengarannya intens ya prosesnya. Diskusi terbuka antar pemimpin soal kinerja dan potensi orang lain. Emang. Tapi tujuannya bukan buat ngegosip ya, tapi buat analisis yang lebih jernih. Sesi kalibrasi ini bantu ngenalin bias individu. Mungkin ada manajer yang terlalu keras atau terlalu lembek. Atau mastiin standar penilaian konsisten di seluruh organisasi. Betul. Juga buat nyorot siapa talenta yang beneran oke dan siap buat tantangan lebih besar, siapa yang perlu pengembangan spesifik, dan siapa yang performanya jadi perhatian serius dan butuh rencana perbaikan atau bahkan ya keputusan sulit lainnya. Jadi maksa pemimpin pakai data ya, bukan perasaan aja. Iya, maksa mereka dasarin penilaian ke data dan observasi konkret. Manfaat utamanya kalau gitu, proses kalibrasi ini dorong analisis mendalam dan multiperspektif sebelum keputusan penting soal karir seseorang dibuat. Bener banget. Ini penerapan prinsip analisis dulu di domain yang paling krusial dan paling banyak biasnya. Dengan ngelibatin banyak mata dan pikiran dalam evaluasi, keputusan soal promosi, penugasan kunci, atau bahkan PHK jadi lebih berbasis bukti, lebih adil, dan lebih mungkin tepat sasaran. Jadi bantu hindari keputusan impulsif ya. Atau yang cuma didasarin hubungan personal aja antara atasan dan bawahan. Sekarang coba deh refleksikan ini ke konteks Anda sendiri. Gimana proses evaluasi atau pengambilan keputusan terkait orang apa pas rekrut, nentuin promosi, nilai kinerja tahunan, atau milih orang buat proyek penting di tempat Anda kerja? Ada nggak ruang buat masukin elemen analisis yang lebih sistematis?
Mungkin dengan ngelibatin lebih banyak perspektif kayak ide sesi kalibrasi tadi, biar dapat gambaran yang lebih utuh dan objektif sebelum sampai ke kesimpulan atau solusi berupa keputusan personel. Pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Oke, setelah pembahasan mendalam kita soal bab 9 dari MPTAP ini, apa nih rangkuman utama yang bisa kita pegang? Intinya sih, ngembangin disiplin ya. Disiplin buat prioritasin analisis masalah secara cermat dan jujur sebelum kita tergoda sama solusi cepat. Ini kompetensi kepemimpinan fundamental. Tapi sering diabaikan ya. Sering banget diabaikan karena tekanan kecepatan itu tadi. Tapi dampaknya gede banget. Dampaknya kerasa di mana aja tuh? Wow, di mana-mana. Analisis yang bagus di depan itu bawaannya ke keputusan strategis yang lebih pas. Alokasi sumber daya, waktu, duit, orang jadi jauh lebih efisien. Pemecahan masalahnya juga lebih ke akar ya. Lebih ke akar masalahnya. Dan akhirnya ya ngebangun tim yang lebih kuat, lebih oke kinerjanya, terutama karena kita bikin keputusan orang yang lebih baik. Menganalisis dulu. Kayak kata Slutman berkali-kali, itu cara ngehindarin banyak kesalahan mahal yang nyesalnya belakangan. Oke. Baiklah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan lebih lanjut. Siap. Kita semua kan punya naluri alamiah buat cari jalan pintas, jawaban cepat, solusi instan. Mungkin tantangan terbesar buat nerapin prinsip ini bukanlah soal nggak tahu cara nganalisis. Tekniknya banyak, kerangkanya banyak. Tantangannya gimana dong? Tantangan sebenarnya itu soal disiplin. Kemauan buat benar-benar berhenti sejenak, ngelawan arus, dan ngelakuin analisis itu secara konsisten. Terutama, justru pas kita lagi di bawah tekanan paling gede. Justru pas lagi genting ya, malah harus pelan-pelan mikir dulu. Nah, jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa atau gimana, tapi kapan? Kapan Anda akan mulai ngebangun dan ngelatih otot disiplin analisis ini, baik dalam diri Anda maupun di tim Anda mulai hari ini? Jadi PR kita bersama ya.